kita lanjutkan ya. Nah, ada lagi, kita mencintai Allah itu juga hakikatnya kemanfaatan. Kemanfaatan itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dalam hadis ini hadis ini Bukhari Muslim ada. Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasulnya tadi. Ini orang bisa merasakan manisnya iman. Nah, ini menarik ya. Kita itu mungkin sejak kecil ya ngakunya beriman, berislam. Tapi kalian merasakan manis apa beban agama itu? Mungkin selama ini agama kan bagimu lebih banyak beban, Pak. Gara-gara ada agama, ada sholat lah, ada puasa lah, ada zakat lah. Kan kamu sering begitu. Berarti agama posisinya beban. Kalau seperti ini kamu belum merasakan manisnya keimanan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan dalam hidupmu Allah wa rasuluhu tidak ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada yang selain Allah yang kamu cintai, makanya perintah-perintahnya rasanya berat. Sehingga tidak manis, tidak enak. Sholat itu kan bagi kamu tidak enak, Pak, berat, Pak. Kalau boleh ada diskon, mbok yo jamak itu bisa sewaktu-waktu lah, Pak. Mbok yo kosor itu kalau pas capek bolehlah sholat dikosori. Karena itu beban bagimu. Nah, kenapa rasanya tidak manis? Ya karena memang Allah dan Rasulnya tidak prioritas ternyata dalam hidupmu. Kalau kamu prioritaskan dia engkau cintai dari apapun yang lain, insya Allah tidak ada yang berat. Ya persis kalian itu loh. Kalau sedang jatuh cinta kan, yang kamu cintai nyuruh apa saja kan oke. Disuruh buatin makalah oke, tidak apa-apa. Padahal tugasmu sendiri ya tidak dikerjain. Kenapa bisa begitu? Sudah cinta. Kamu tidak punya uang, diminta neraktir, kamu mau saja kan, kamu bela-belain utang teman-teman yang lain. Nah, ini diminta neraktir, malu aku, masuk diminta neraktir, aku tidak bayari misalnya. Kenapa sampai kamu rela berkorban begitu? Karena kamu mencintai dia. Meskipun berkorban berat, rasanya ringan dan nikmat. Nah, ya kalau ini namanya halawatal iman. Oke. Lanjut ya, itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau mencintai seseorang, alasannya hanya Allah saja. Tidak ada alasan yang lain. Jadi kalau kita cinta sesuatu ya karena Allah. Kok kamu seneng sama dia? Yo, karena Allah. Cinta ini yang menumbuhkan Allah dan mengikuti sunnah Allah juga. Aku harus mencintai, makanya cepat-cepat nikah. Nah, itu yuhibbu illa lillah. Tidak karena biar ini, biar itu. Yuk nikah yuk biar hidup kita ini atau hidup kita begitu, enggak. Illa lillah. Semuanya karena Allah. Berarti tidak dengan cara nabrak rambu-rambunya Allah. Dan yang ketiga yang membuat iman itu manis, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Benci, ini terjemahan bebasnya ya, benci kalau balik sesat lagi, balik jahat lagi. Kita itu manusia yang sering bolak-balik kan. Kadang-kadang alasan khilaf Pak saya, tapi besok khilaf lagi, besok lagi khilaf lagi. Kita kan manusia itu begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalian akan merasakan manis iman kalau pas balik kok jahat lagi. Saya itu dulu Pak jahat, sekarang sudah baik kok. Sekarang jahat lagi, benci saya Pak kok. Harusnya aku tidak begitu kok, masih bisa jahat lagi. Nah, rasa benci bahwa kamu kok khilaf lagi, kamu salah lagi, kufur lagi,
hidup kok cuek sama Allah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau serius ingin dekat dan mencintai Allah. Ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi bukan orang yang sudah mati rasa, dosane oke tapi ra kroso. Jadi bolak-balik salah tapi tidak sadar kalau dia salah. Sense of guilty-nya mati. Ini sulit merasakan manisnya iman. Kalau di sini ya istilahnya kufur. Ya Allah, aku kok lupa ya. Sholat saja tidak ingat Allah. Itu kan, aku tidak begini lagi. Ini biasanya orang yang sudah cinta sama Allah yang bisa begini. Jadi ini diantara manfaatnya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari kita merasakan manisnya iman. Nah, ada lagi, satu lagi, mencintai Rasulullah itu sejenis harapan dalam hidup ini. Ini ada ceritanya. Satu ketika ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, terus Rasulullah tidak jawab kapan ya, tapi tanya, emangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Jawabannya dia, wahai Nabi, aku itu tidak menyiapkan sholat, tidak menyiapkan puasa atau banyak amalan untuk hari itu. Pokoknya cukup aku mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, bayangannya kan, wah tidak sholat, tidak puasa mesti. Nah, itu kan kamu bayangannya gitu. Tapi sabdanya Rasulullah apa? Pada orang Badui tadi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Wah, senang sekali orang Badui ini. Dan ceritanya ketika mendengar kalimat ini, para sahabat juga senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Berarti memang kuncinya ada pada cinta pada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Besok akan bareng Rasulullah. Wong aku cinta Rasulullah. Kan logika sederhananya begitu. Kalau bareng Rasulullah kan berarti lumayan nyaman kan, surga kelas VIP, kelas tinggi. Jadi, nah makanya almar'u ma'aman ahabba. Ini para sahabat gembira sekali mendengarkan kalimat ini. Bukan berarti, wah kalau gitu saya tidak usah sholat, wah tidak usah zakat, tidak usah puasa. Pokoknya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, sebenarnya menunjukkan kamu belum cinta sama Rasulullah. Jadi karena cinta itu kan tidak cuma di mulut saja atau pernyataanmu saja. Kayak kamu selama ini, wahai Rasul aku cinta padamu, sholat subuh jam 9 misalnya. Tidak berani berkorban bangun lebih pagi subuh saja, itu menunjukkan belumlah, kamu tatarannya belum cinta kalau masih begitu. Dosa santai saja, khilaf ya tidak menyesal. Manusia wajar saja Pak, dosa dikit-dikit, maksiat kecil-kecil misalnya. Nah, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Makanya kan ada yang bilang nanti suami istri itu nanti di surga berkumpul lagi kalau saling mencintai. Kalau tidak saling cinta Pak, ya tidak tahu. Atau jangan-jangan menyesal ini yang laki-laki, Pak saya sudah membayangkan bidadari Pak, ketemu istri lagi. Oke, baik. Yo, yang kita cintai kan jangan takut-takut. Tadi suami, istri, anak, harta dan lain sebagainya itu kan bagian dari cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Jadi belum puncak. Puncaknya tetap cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini ada ayat sebenarnya sama maksudnya. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Ini asbabun nuzulnya surat An-Nisa ayat 69 ini. Jadi ada seorang sahabat itu yang sangat cinta pada Rasulullah. Dia kangen terus. Maka suatu ketika dia datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri, bahkan dari anakku. Ketika aku berada di rumah, aku selalu ingat padamu dan aku tidak sabar untuk datang melihatmu.
Cuma ketika aku ingat kematianku, aku sadar engkau nanti mesti masuk surga, derajatmu tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku kalau masuk surga, khawatir surga level bawah, jadi kita tidak bisa bareng. Kata dia, ini menggelisahkan saya Rasulullah. Berarti nanti di surga saya tidak bisa melihatmu, kita levelnya beda. Nah ini mengeluh begitu sahabat ini, karena saking cintanya sama Rasulullah, khawatir besok di surga tidak bareng. Wong yo siapalah aku. Rasulullah mestinya bareng para nabi, para aulia, para syuhada. Ini nabi diam, bingung mau jawab gimana. Tapi kemudian turun ayat ini, surat An-Nisa ayat 69, yang artinya wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassodiqin wasyuhada wassolihin. Jadi barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ini firman ini menjawab sahabat tadi, tidak usah khawatir. Asal engkau patuh pada Allah dan Rasulnya, nanti bareng-bareng akan ketemu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi tidak masalah. Cintai Rasulullah dan jalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti bareng. Tidak usah takut levelnya surganya beda, asal serius menjalankan itu. Nah ini menarik ya, dasarnya memang cinta. Oke, baik, ini ada satu kalimat lagi, logika tadi. Kenapa sih kok kita nanti akan bersama yang kita cintai, dan apa pentingnya kita mencintai Rasulullah, termasuk mencintai orang-orang soleh, para syuhada dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari karyanya Syekh Mubarakpuri yang judulnya Tuhfatul Ahwadhi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi, syarahnya At-Tirmidzi. Kata Syekh Mubarakpuri, kalau seseorang mencintai satu kalangan dengan ikhlas, maka sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, ia termasuk golongan mereka, kendati amalnya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi, sebab keterpautan hati mereka. Kiranya rasa cinta itu memotivasi agar bisa berbuat serupa. Kenapa sih orang itu nanti akan oleh Allah dikumpulkan dengan yang dia cintai? Karena kalau kita mencintai tadi orang-orang soleh, kita mencintai para syuhada, para solihin, para ulama, para aulia, ini menunjukkan, kalau pakai bahasa hari ini, kecenderungan jiwa kita pada mereka, meskipun amal kita mungkin masih belum selevel mereka. Kecenderungan jiwa ini saja kita sudah menang selangkah, karena dengan itu kita biasanya terus terdorong untuk meniru, mengikuti. Kalau teman-teman misalnya punya kiai, punya guru, punya ulama, panutan, terus dicintai sedemikian rupa, mau tidak mau jiwa kita kan akan cenderung ke sana. Kemudian kita terdorong untuk meniru, meskipun tidak sebagus, tidak selevel beliau-beliau itu. Makanya hadis almar'u ma'aman ahabba itu sebenarnya dorongan bagi kita. Yuk kita mencintai yang baik-baik, kita mencintai orang baik, khususnya mencintai Rasulullah. Yuk, karena puncaknya cinta itu kan Rasulullah. Dan sebenarnya para sahabat juga orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Banyak cerita-cerita, banyak contoh kasus. Saya ingat ada beberapa yang mumpung kalian sudah mulai ngantuk, tak kasih cerita biar sekalian tidur. Saya tiba-tiba ingat ada kitab bagus, judulnya Mukhtasar At-Tawwabin, yang nulis
Al-Maqdisi. Di situ ada cerita seorang sahabat masih muda, seusia kalian. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda ini sangat mencintai Rasulullah. Suatu ketika dia mengalami bencana. Bencananya itu, satu ketika dia di jalan, di salah satu rumah, ada yang mungkin orangnya lupa menutup pintu, sehingga dalam rumah kelihatan. Nah, Sa'labah ini tidak sengaja menatap ke dalam rumah. Kok iyo di dalam rumah penghuninya pas selesai mandi. Loh, kalau kalian bersyukur mesti ya. Jadi tidak sengaja melihat yang dia tidak harusnya melihat. Itu langsung shock Sa'labah ini. Jadi dia sangat sedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Dia merasa, ya Allah, mataku ini berarti sudah tidak layak lagi menatap Rasulullah. Tubuhku ini tidak layak lagi dekat dengan Rasulullah. Dia stres. Itu jangan dibandingkan kalian. Kalian malah nyari-nyari gambar kayak gitu. Jadi Sa'labah ini begitu down dia karena merasa cacat aku sekarang. Jadi ceritanya kemudian beliau menjauh sampai ke padang-padang pasir. Malu ketemu Rasulullah sampai 4 hari. Akhirnya Rasulullah mencari-cari karena ini memang mungkin sering menyapa Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Kemana anak ini sampai 4 hari? Diperintahkanlah Umar bin Khattab untuk mencari, melacak. Khawatirnya ada apa-apa. Dan setelah dilacak ketemu di tengah padang pasir sedang menangis merintih. Setelah ditemui oleh Umar bin Khattab, dia kaget. Wah, apakah Rasulullah sudah tahu kondisiku, sudah tahu kesalahanku? Saking shocknya terus dia pingsan, terus digendong oleh Umar pulang ke rumah. Nah, Rasulullah diberitahu bahwa ini anak ini ternyata di tengah padang pasir, situasinya mengenaskan. Kata Umar, apakah dia saya panggil menghadapmu Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak usah, aku saja yang datang ke rumahnya. Jadi Rasulullah datang, begitu melihat kondisinya oleh Rasulullah, anak ini mau dipangku oleh Rasulullah karena masih muda. Tapi dia menjauh, tidak berani. Rasulullah, jangan. Aku sudah kotor. Aku sudah penuh dosa. Nah, terus disuruh cerita, apa sih yang terjadi denganmu anak muda? Kok kamu sampai seperti ini? Oleh Rasulullah ditanya, akhirnya dia cerita. Ya tadi, cerita melihat sesuatu yang tidak pantas dia lihat. Rasulullah terus senyum mendengar cerita itu, terus membanggakan dia. Begitu Rasulullah senyum membanggakan dia meninggal. Jadi dia langsung meninggal dan ya sudah. Akhirnya diurusi oleh Rasulullah sampai kemudian Rasulullah ada ceritanya sampai turun ke liang lahatnya. Nah, ada cerita menarik. Waktu membawa jenazah anak muda yang luar biasa ini, Rasulullah jalannya jinjit. Nah, terus ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalannya jinjit? Aku sulit berjalan. Kenapa? Karena ini situasinya penuh sesak sekali. Banyak sekali malaikat yang turun untuk mengantarkan anak muda ini. Nah, ini ceritanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda tapi luar biasa cintanya pada Rasulullah. Dosa sedikit itu saja betapa syoknya dia. Makanya saya pesan jangan dibandingkan dengan kalian ya. Kalau kalian mungkin malah seneng sekarang nyari gitu-gitu. Ada lagi cerita yang menurut saya menarik. Ini sahabat ketika Rasulullah baru datang di Madinah, itu menginap
di tempat seorang sahabat Ansor namanya Abu Musa, yang dipandang rumahnya agak lumayan. Abu Musa ini karena sangat mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, Rasulullah ditaruh di bawah. Rasulullah silakan istirahat di lantai bawah, dia naik ke atas di lantai 2 bersama keluarganya. Tapi sepanjang malam itu ketika Rasulullah istirahat, Abu Musa sekeluarga tidak berani tidur, tidak berani banyak gerak. Jadi di lantai 2 itu semua diam, tidak berani gerak, tidak berani ngomong apa-apa. Alasannya apa? Khawatir kalau gerak nanti getar temboknya, Rasulullah yang istirahat di bawah kerontokan apa kapur-kapur apa-apa itu. Jadi menjaga biar tidak ada gerakan sama sekali di lantai 2 sehingga tidak menyusahkan yang di lantai bawah. Ini Abu Musa. Sampai pagi-pagi ketika Rasulullah melihat, wahai Abu Musa, kok kamu pucat, kelihatan capek sekali, lelah. Abu Musa cerita, iya Rasulullah, semalaman saya tidak tidur, khawatir engkau terganggu oleh kami. Akhirnya Abu Musa dirangkul oleh Rasulullah. Baik, banyak cerita-cerita begitu ya, cintanya para sahabat pada Rasulullah. Saatnya kalian buktikan cintamu pada Rasulullah seperti apa.